Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Anak-anakku semua, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah. Ya. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Masih ingat dengan kebudayaan Bali? Ya, Bali. Kalau dari Bali kemarin, apa nama tarian yang terkenal dari Bali? Nah, dari Bali ada tari pendet, ada tari kecak, legong, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tari yang terkenal dari daerah Aceh. Coba perhatikan dulu ya. Ibu akan sedikit menyanyikan bagian dari syair lagu ya. Bumang jemba meka di Aceh. Bumang telebe indah laguna. Ya, itu adalah sebagian dari lagu Bungang Jempa. Nah, kalau tari Bungang Jempa dari mana tadi? Ya, tari Bungang Jempa ini berasal dari Aceh. Ya, kita akan mempelajari tarian tersebut. Silahkan anak-anakku mempersiapkan dengan membuka buku tema di buku paket tema 1 halaman 25 sampai dengan 27. Silahkan sambil dipersiapkan, dibuka buku tema 1 halaman 25 sampai dengan 27. Ya, anak-anakku, tari Bungang Jempa ini berasal dari Aceh. Bungang Jempa itu artinya bunga cempaka. Oke. Nah, di sini tarian ini ada dua gerakan, yaitu gerakan pada saat berdiri dan pada saat duduk. Nah, yang akan Ibu sampaikan di sini adalah gerakan berdiri. Nah, di sini tarian Bungang Jempa pada saat gerakan berdiri ini ada beberapa gerakan. Yang pertama adalah gerakan kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Selama 4 kali 8 hitungan. Ini gerakan yang pertama atau gerakan A. Dilihat gambarnya ya. Kemudian gerakan kedua atau gerakan B. Di situ menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Atau 2 kali 8 hitungan. Itu gerakan yang kedua. Selanjutnya gerakan yang ketiga atau gerakan C. Nah, seperti itu.
Keterangannya menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan menghadap ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Kemudian gerakan keempat atau gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan yang E. Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Nah, itu untuk gerakan berdiri. Di situ ada 5 gerakan yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya anak-anak nanti bisa melihat di internet, ya, bisa membuka sendiri contoh video atau contoh-contoh tari Bungong Jempa. Nah, kalau yang saya sampaikan di sini adalah yang tertulis atau teorinya. Anak-anak nanti bisa melanjutkan untuk melihat di YouTube atau di internet itu tentang video tari Bungong Jempa. Nah, untuk materi selanjutnya, ya tadi kita sudah melihat gerakan tari Bungong Jempa. Nah, tari Bungong Jempa tadi asalnya dari mana? Dari Aceh. Nah, selain tari Bungong Jempa, di Aceh itu ada tari yang dinamakan tari Saman. Nah, kalian bisa nanti melihat di buku pendamping, ya, di buku pendampingmu, di situ ada penjelasan tentang tari Saman. Ya, sama-sama berasal dari Aceh. Nah, di Indonesia selain tarian yang beraneka ragam, juga terdapat berbagai keanekaragaman. Ya. Antara lain ada bahasa, ada tarian, kemudian senjata tradisional, alat musik daerah, kemudian makanan khas, agama, dan lain sebagainya. Ada pakaian adat, kemudian rumah adat. Masing-masing daerah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Nah, coba akan kita tayangkan lagi tentang berbagai macam keanekaragaman, ya. Nah, masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Nah, kemarin kalian sudah membaca bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, di situ juga kita bisa melihat berbagai macam keanekaragaman daerah. Nah, di sini akan saya sampaikan salah satu wacana atau bacaan, ya. Silahkan diperhatikan. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda.
Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Jadi kalau misalnya Pak Made itu berasal dari Bali, nah Pak Made ini sangat menyukai makanan khasnya. Apa yang kemarin sudah kita pelajari? Iya, dari Bali makanan khasnya ada bermacam-macam. Ada ayam, betutu, ada sate, lilit. Ya, kalau apa buahnya itu ada salak Bali ya. Nah, itu juga termasuk khas daerah, makanan khas daerah. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi karena mereka itu tinggal dalam satu kampung, nah walaupun mereka itu berasal dari berbagai daerah, tetapi dalam komunikasi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dengan maksud apa? Kalau menggunakan bahasa Indonesia, maka masing-masing akan mengetahui ya maksud perkataannya. Tetapi kalau mereka itu menggunakan bahasa daerah, maka belum tentu orang lain mengetahui maksud yang disampaikan. Jadi mereka bisa menempatkan diri. Nah, kalau berbicara dengan orang yang sama-sama satu daerah, nah mereka menggunakan bahasa daerah tidak masalah. Tapi kalau dengan orang lain yang berasal dari daerah lain atau suku lain. Nah, mereka dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa merasa damai, merasa aman, merasa tentram, ya. Karena mereka tidak menonjolkan daerah masing-masing. Nah, di sini bisa kalian lihat Pak Sami itu berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Sunda itu suku yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Kalian bisa melihat di situ selain keanekaragaman yang sudah Ibu sebutkan, kalau kalian melihat gambar yang ada di situ, kalian bisa melihat bagaimana pakaiannya, bagaimana warna kulit, ya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki kekhasan. Dari Maluku itu terlihat warna kulitnya lebih gelap. Kalau yang dari Sunda, dari Betawi, dari Bali, dari Jawa, itu kelihatan kulit lebih cerah. Sedangkan untuk pakaiannya bisa kalian lihat. Nah, di situ untuk Pak Made itu ikat kepalanya bentuknya seperti itu. Kemudian yang dari Betawi pakaiannya, nah kelengkapannya ada sarung, ada peci. Kemudian yang dari Jawa pakaiannya menggunakan pakaian Jawa yang namanya surjan. Kemudian pakai apa itu namanya? Yang dipakai di kepala namanya blangkon. Nah, itu sebagai contoh saja keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, mereka dalam satu kampung, nah itu selalu bersikap harga menghargai, hormat menghormati. Tidak ada yang menonjolkan kekhasan daerah masing-masing, ya, tidak merasa sombong, tidak membangga-banggakan kebudayaan dari daerah masing-masing, tapi mereka saling
hormat menghormati, mereka saling berkomunikasi dengan baik, sehingga kehidupan di kampung tersebut terasa nyaman, terasa aman. Okay. Nah, di sini Ibu menyampaikan sikap-sikap yang mereka tunjukkan agar tercipta persatuan. Jadi dengan hormat menghormati, dengan harga menghargai, maka akan menimbulkan atau memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja yang mereka lakukan agar tercipta persatuan? Nah, diantaranya mereka pada suatu waktu itu mengadakan kerja bakti. Nah, misalnya membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, dan lain sebagainya. Mereka laksanakan secara gotong royong, secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia, ya, dengan warga yang berbeda suku, dengan warga yang berbeda kebudayaan. Nah, contoh yang lainnya, apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan, nah mereka segera membantu, ya, tidak memandang apakah dia itu berasal dari Maluku, apakah dia itu berasal dari Sunda, Bali, Jawa, atau daerah yang lainnya, sehingga dalam kampung itu terjadi kerukunan atau persatuannya sangat kuat. Nah, demikian juga dengan di lingkungan kita, misalnya di sekolah kita, di kelas kita saja. Nah, ini banyak terjadi perbedaan. Ada perbedaan asal tempat tinggal, ada perbedaan bentuk tubuh, ya, ada perbedaan rambut, warna kulit, dan lain sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita harus hidup berdampingan, harus hidup rukun, ya, dengan teman yang berkulit gelap, dengan teman yang berkulit putih, atau dengan teman yang badannya besar atau kecil. Nah, itu tetap kita tidak membeda-bedakan, ya. Kita berteman dengan siapa saja. Nah, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan nanti apabila sudah selesai melihat video pembelajaran, nanti Ibu akan menyampaikan tugas yang akan di-share melalui grup, ya. Nah, selamat belajar dan selalu menjaga kesehatan, ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.